Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita kembali melanjutkan al-hadis tsani asar, hadis yang ke-12. Ada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Kata Nabi sallallahu, "Min husnil Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nih." Di antara kebaikan Islam seseorang atau sebagian kebaikan Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya atau meninggalkan perkara yang bukan urusan dirinya. Kalau bukan urusan dia, maka jangan ikut campur. Enggak diikutkan oleh orang, maka jangan ditanya. Ya. Nah, ini perkara ini termasuk ya sebagian kebaikan Islam, bukan ciri kebaikan Islam seorang secara mutlak, tidak, sebagiannya, karena ciri-ciri baiknya agama seseorang masih banyak. Tapi salah satu di antara sekian banyaknya Islam, baiknya Islam seseorang itu dilihat dari perkara yang dilakukannya. Ya, kalau dia melakukan perkara-perkara yang bukan urusan dia ikut campur, ya, maka cukup kita katakan, oh, ini orangnya nggak bagus keislamannya. Iya, orang seperti ini nggak bagus keislamannya. Kita nggak ajak dia untuk berkontribusi dalam urusan kita, tiba-tiba ikut campur dalam urusan kita. Maka orang ini cukuplah kita katakan tidak baik keislamannya. Kata Nabi SAW, kita ulangi lagi, baiknya keagama seseorang atau Islam seseorang dilihat dari dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya, ya, dan perkara-perkara yang bukan urusan dia. Hadis ini semakna dengan hadis lain, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Ya, termasuk tanda seseorang itu beriman kepada Allah dan hari akhir dilihat dari ucapannya. Ya, dilihat dari ucapannya. Kalau dia bisa berucap dengan yang baik, silakan, tafadhol. Ya, tapi kalau dia nggak mampu mengucapkan kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang baik, kata-kata yang membuat menenangkan hati orang, ya, tidak menimbulkan kegaduhan, maka lebih baik diam. Nah, lebih lagi ikhwan, di masa saat kita ini yang lagi viral-viral saat ini, maka kewajiban kita sebagai seorang yang Islamnya baik, kata Nabi SAW, wa alaika ansik wa alaika lisanak, lisan kalian tolong dijaga. Dengan lisan ini bisa menimbulkan kerusakan yang besar. Benar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima lisani min yadihi, atau kama qala sallam. Seorang muslim itu adalah muslim yang seorang muslim lain selamat dari gangguan tangannya atau gangguan lisannya. Lihat, karena sifatnya ucapan yang dilontarkannya, satu kalimat saja bisa membuatkan gaduh, bisa menghilangkannya nyawa. Coba, alangkah murahnya ya darah seseorang dilakukannya disebabkan satu lisan. Nah, hati-hati kita. Ya. Hadis ini adalah hadis yang menggambarkan bagusnya Islam seseorang. Oleh karena itu,
Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di berangkat dari hadis ini, beliau menulis sebuah kitab yang judulnya Mahasinu Dinil Islam. Ulama besar gurunya Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, yang kita kenal dengan tafsir Sa'di. Tafsir yang mestinya seorang penuntut ilmu baca itu. Wajib itu, seorang penuntut ilmu harus khatam itu. Ya, tafsir Syekh Sa'di itu. Dan juga Syekh Abdul Aziz, ya, Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Salman juga memiliki kitab yang sama, Mahasinu Dinil Islam. Ya. Karya yang dibuat Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ini enggak begitu panjang, ringkas. Ya, lebih kurang 56 halaman saja. Tapi sudah mencakup ya bagaimana indahnya, bagusnya, baiknya agama Islam seseorang. Nah, makna hadzal hadis, kata beliau, kata Syekh Abdul Musin hafizahullah taala, wa makna hadzal hadis, makna hadis ini adalah anal muslim yatruku ma la yahummu min amri dini wa dunya fil aqwali wal af'ali. Ya. Seorang muslim hendaknya dia meninggalkan hal-hal yang tidak penting dari ya urusan agamanya dan urusan dunianya, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Mafhumuhu, pemahamannya, ayyajtahidu fima ya'nihi fi dzalik. Dia sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Saya mengucapkan kata ini, manfaatnya untuk saya apa nih? Ya, berguna nggak buat saya? Saya berbuat seperti ini. Oh, ini orang bijaksana ya. Orang bijaksana itu sebelum dia mengucapkan A, dia mikir dulu, kira-kira ini manfaat enggak buat saya? Itu dulu. Kalau manfaat buat saya, buat orang lain ada enggak manfaatnya? Kalau ada, 1 ini, 2 ini, 3 ini, ucapkan. Ya. Ini orang bijaksana, orang yang arifin seperti itu. Dibikin pula perbuatannya. Ini perbuatan ini A. Ini saya lakukan, manfaatnya untuk diri saya apa? 1, 2, 3. Iya. Kalau saya lakukan ini pula kepada orang lain, manfaatnya buat apa? Iya. 1, 2, 3. Dia harus menimbang ini berguna, bermanfaat untuk diri saya, untuk agama saya, dan untuk dunia saya. Kejadian hari ini, ikhwan, dia mengucapkan sesuatu kalimat tanpa dia mikir terduluan, ya kan? Dibuktikan dengan hadis ini, semakin benarlah apa yang diucapkan Rasulullah SAW. Dia mengucapkan sebuah kalimat atau sebuah kata tanpa dipertimbangkan dengan matang. Akhirnya apa? Hancur dia, nggak bermanfaat kali ya. Kalimat apa? Mohon maaf, jahil misalnya, atau kalimatnya kasar sekali, tolol katanya. Orang tertolol sedunia. Benar. Kalimatnya orang tertolol sedunia. Mengucapkan kalimat ini, manfaatnya buat saya apa ini? Harus kaji itu. Dan saya ketika lontarkan kalimat ini, manfaat orang lain apa? Atau malah justru mudarat? Ternyata nggak bermanfaat untuk dunianya dan juga manfaat di akhiratnya. Karirnya dicopot, rumahnya diamuk masa. Kita bukan dukung, tidak. Dijarah oleh manusia, disebabkan lisan yang tidak dijaga. Ya, mencuri adalah dosa besar. Orang yang mencuri maka hukumannya potong tangannya sebagai hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang dipahami dari di sini, kita sungguh-sungguh menggapai, meraih ya hal-hal, perkara-perkara, hal-hal yang bermanfaat untuk kebaikan dunia kita dan perbuatan kita. Demikian pula ini contoh kita yang sudah ngaji ini, banyak saya lihat para pemuda-pemuda ya nonton bola.
Ini perbuatan nonton bola. Ini manfaatnya untuk kita apa? Nonton bola manfaat untuk orang lain apa? Kalau bisa bermanfaat untuk kita, silakan. Bermanfaat juga buat orang lain, silakan. Kalau nggak manfaat, siapkah kita bertanggung jawab di sisi Allah? Oh ya Allah, apa misalnya, fulan, kamu dulu nonton bola, apa yang kau dapati? Siapkah kita memberikan hujah kepada Allah? Oh, saya nonton bola untuk agar saya menambah iman saya bertambah, ketakwaan saya bertambah, sholat saya bertambah. La ilaha illallah. Enggak bertambah, justru 12. Sholat malam, pertengahan malamnya nggak mampu bangun. Ketika hadir bola, mampu dia bangun. Kebaliknya seperti ini, maka siapkah orang-orang yang membuang-buang waktunya? Waktunya akan ditanya oleh Allah. Kemudian kalau dia melalaikan kewajibannya terhadap Allah akan ditanya. Dan juga sibuk dengan media sosial. Sehari-hari tangannya nggak lepas dari HP. Iya. Kalau HP digunakan untuk ilmu, tapi muskilah, berpahala. Hadir terus halaqah syekh misalnya, dengan HP tersebut dia kajian online terus. Atau mungkin ya husnuzannya kita, dia nggak ada kitabnya hanya di HP terus. Ya. Khair insyaallah. Tapi kalau sehari-hari tangannya itu nggak lepas dari HP, apa yang diambil manfaat darinya? Sibuk browser, scroll sana, habis waktu. Ya, habis waktu. Kalau HP ketinggalan, gelisah. Kalau Al-Quran ketinggalan, nggak gelisah. La ilaha illallah. Penuntut ilmu macam apa yang begini namanya? Nah, mesti nggak begitu. Dan qala Ibnu Rajab Al-Hambali fi Jami'il Ulum wal Hikam. Wal ma'na hadzal hadis, kata beliau, makna hadzal hadis ini, anna man hasunal Islam tarka ma la ya'ni min qaulin wa fi'lin. Bahwasanya orang yang keislamannya itu bagus meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik dari ucapan maupun perbuatan. Nonton bola itu tidak manfaat untuk dirinya, ya sudah, tinggalkan. Ya, begadang tidak bermanfaat untuk dirinya, tinggalkan. Bergadang yang manfaat untuk dirinya, daras halaqal ilm sampai tengah malam, silakan. Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Atau guru-guru dia begadang mempersiapkan dars untuk besok pagi, silakan. Berbuat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau begadang terus, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang yukrah al-hadis ba'da salatul isya. Maka Nabi sallallahu. Nah, enggak boleh kita bincang-bincang, ngobrol setelah isya, itu enggak boleh. Ya, ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat untuk kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Nah, waqtasara ala ma ya'nihi min aqwali wal af'al. Waqtasar, ya, kemudian dia membatasi hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya dari perkataan maupun perbuatan. Tinggalkan yang tidak bermanfaat, kemudian cukupkan pada perkara-perkara yang memang bermanfaat untuk dirinya dari perkataan maupun perbuatan. Wa makna ya'nihi adalah annahu tata'allaqu inayatuhu bihi. Mananya adalah berkaitan dengan perhatian dirinya. Wa yakunu, yaitu perhatian dia berupa maqsidihi min maqsidihi wa matlubihi, berupa tujuan dia atau ambisi dia, maksud dia, itu yakni namanya. Wal inayatu syiddah ihtimam. Nah, ini kalimatnya wal inayatu syiddatul ihtimam. Inayah itu adalah perhatian, syiddah dengan sangat kuat, ihtimam perhatian juga.
Jadi di kalimat ini dikumpulkan taukid yang banyak di sini. Jadi benar-benar dia menitik fokuskan pusat perhatiannya kepada sesuatu yang itu bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Yuqalu anahu ya'nihi, dikatakan anahu ya'ni idza ihtamma bihi wa talabahu, ketika ambisinya dan keinginannya. Itu makna anahu ya'ni, ambisi dan keinginannya. Walaisal murad, bukan maksudnya annahu yatruku ma la inayata lahu wala iradata bi hukmil hawa wa talabin nafs. Bukan maksudnya meninggalkan hal-hal yang tidak ada perhatian untuk dirinya, juga tidak ada kehendak atau keinginan hukum hawa, hawa nafsu, atau wa talab, mencari hawa nafsu. Bal bi hukmi syar'i wal Islam, namun ia harus berhukum dengan hukum syar'i dan berhukum dengan hukum Islam. Walihadza ja'alahu min husnil Islam, oleh karenanya dijadikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang termasuk dari bagusnya Islam, yakni fa idza hasuna islamul mar'i, apabila bagusnya Islam seseorang, taraka ma la ya'ni fil Islam min aqwali wal af'al. Ini mereka meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna untuk kebaikan Islam dirinya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Wa innal Islama yaqtadi fi'lil wajibat, karena sesungguhnya Islam konsekuensinya dituntut untuk melakukan perkara yang diwajibkan. Islam itu kelazimannya, orang itu sudah mengikrarkannya Islam, kelazimannya atau ia dituntut untuk melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Kama zakara zikruhu fi syarhil hadis Jibril, sebagaimana penyebutannya telah berlalu dalam hadis Jibril alaihi salatu wasalam. Wa innal islama kamil mamduh yadkhulu fihi tarkul muharramat. Bahwasanya Islam yang kamil, Islam yang sempurna, Islam yang terpuji, masuk ke dalamnya meninggalkan tarkul muharramat, meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadihi. Seorang muslim adalah orang muslim yang lainnya selamat dari lisannya atau gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Itu tolak ukur salah satu di antara bagusnya keislaman seseorang, lisannya, tangannya enggak membuat orang lain ya terganggu darinya. Wa idza hasunal Islam, apabila Islamnya bagus, iqtada tarka ma la ya'ni kullih minal muharramat wal mushtabihat. Dan di antara atau bagusnya keislaman seseorang itu ia dituntut atau konsekuensinya dia meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya, baik perkara yang haram maupun perkara mushtabihat, perkara-perkara yang syubhat, wal makruhat, ya, perkara-perkara yang makruh wa fuduli mubahat allati la yahtaju ilaih, dan perkara-perkara yang mubah, yang berlebihan, yang tidak dibutuhkan. Ya, kok ajib dai kemana-mana pakai topi, coba. Lagi kajian pakai topi. Ya, mau umroh pakai topi, pakai topi, lagi umroh pakai topi. Subhanallah, ada kebutuhan nih, kawan. Ini pakai topi ini perkara yang mubah, ya. Kita mau ke kebun kan panas, pakai topi itu. Kita mau goro kotor ya pakai topi biar nggak panas, biar nggak sakit kepalanya gitu kan. Ini mau kajian pakai topi. Katanya dai salafi. Subhanallah. Biar apa? Biar kelihatan gaul gitu ya.
Oh, kamu udah ngekumi orang berarti, niat orang berarti. Nah, salah mana yang prakteknya ketika kajian, ngisi pelajaran pakai topi. Ini contoh tuh, ini sekolah kali ini. Anak sekolah ngajar sini pakai topi. Kemudian pakai celananya pensil. Cingkrang dikit gitu loh. Tahu kan celana pensil sekarang kan? Dai, mas nama kan dai, ngajar sekolah misalnya pakai celana pensil, dilihat santri. Contoh nggak? Iya. Iya, ini perkara yang mubah. Iya. Tapi berlebih-lebihan fudul dalam perkara mubah, fitnah, merusak dakwah. Subhanallah, perbuatan seperti ini enggak layak orang seperti ini dijadikan sumber mengambil ilmu agama. Ya, enggak layak seperti ini. Perkara-perkara yang mubah yang lainnya, ya, bermudah-mudahan dalam perkara yang seperti ini. Kalau tujuannya jelas, ya, berlindung dari matahari, dari panasnya matahari, ya. Ini sesuatu yang dianjurkan, ya, sesuatu yang dianjurkan. Jadi makai perkara yang mubah itu terkadang hukumnya bisa haram, terkadang bisa makruh, terkadang bisa sunnah, ya, terkadang bisa jatuh kepada yang wajib, ya. Jadi berlebihan meninggalkan perkara-perkara yang mubah ini itu tingkat Islam, derajat Islam seorang yang paling tinggi apa itu? Derajat agama orang sudah ihsan benar dia. Ya, sudah ihsan benar. Moto dirinya nampakkan atau pakai topi atau pakai celana legin gitu ya. Dai salafi. Baju agak ketat sedikit begitu kan. Di media sosial ditambah buat apa? Coba tanya. Apa manfaatnya? Ini kan perbuatan kembali ke tadi kan. Saya upload foto saya di media sosial gitu loh. Manfaatnya berapa dulu? Bertambah nggak iman dia? Bertambah nggak keimanan kita juga atas melihat dia? Atau malah nambah apa? Hasad, iri. Ya, halo guys, saya sudah di Palestina nih. Saya guys, dana di apa? Di Mekah nih. Subhanallah. Dai salah mengucapkan seperti manfaatnya buat apa? Gunanya buat apa? Buat orang lain lihat dia. Tidak nambahkan keimanan. Justru orang-orang yang nggak mampu ke sana membuat hatinya tambah sedih dan seterusnya. Nggak perlulah kita ubris-ubris urusan-urusan pribadi kita yang nggak membuat orang lain bermanfaat. Nah, kalau mau share, silakan share ilmu saja. Oh, nggak menarik Ustaz. Kalau nggak ada foto-foto, ya sudah. Tampilkan aja pemandangan-pemandangan syar'i, pandangan yang membuat orang mentadaburnya. Oh, indahnya pemandangan itu, indahnya ini segala macamnya. Ya, banyak yang lain kan makhluk-makhluk Allah kalau mau dijamprek tuh gedung Dempo tuh bagus tuh. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang mubah. Iya. Jadi orang yang Islamnya itu bagus, cukuplah bagi dia mereka meninggalkan yang haram-haram, meninggalkan hal-hal yang syubhat, meninggalkan perkara yang makruh, dan meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Yang mubah sah saja, boleh saja, tapi jangan fudul, jangan berlebihan, banyak omong misalnya. Ya, berbicara, ini penyakit hati, racun hati, banyak omong ini. Ya, berbicara yang tidak mengandung zikrullah, tinggalkan itu. Ya. Kemudian fudulul kalam, fudulun niyam. Ya. Banyak kita tidur. Kemudian fudul apa lagi? Fudul ta'am, fudul syarab. Banyak makan, banyak minum. Ini semuanya perkaranya mubah semuanya. Tapi bisa menjadi wajib, menjadi sunnah, menjadi makruh, tergantung dengan niat itu tadi. Nah, Ustaz, makan 2 piring itu apakah berlebihan, Ustaz? Tergantung ya. Kalau sekarang ilmu kedokteran itu makan apa? Makan sehat lagi seimbang gitu loh. Ya, postur tubuhnya itu dia memang ya karbohidrat sekian sehari gitu. Berapa misalnya 1 kilo 1 hari misalnya dikasih 50
mili ya nggak cukup lah gitu kan. Kadar gula yang dibutuhkan setiap hari tubuh orang itu sekian mili, dikasih kurang dari itu ya nggak cukup. Ya jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau berlebih ya sudah. Makanya segala sesuatu yang berlebih itu sangat disukai syaitan. Baik. Wa inna hadza kulluhu la ya'ni al-muslim idza kamula islamuhu wa balagha ila darajatil Islam. Ini yang kita sebutkan tadi. Semua perkara ini seseorang muslim dia bisa meninggalkan yang haram, bisa meninggalkan yang makruh, meninggalkan syubhat dan meninggalkan perkara-perkara yang mubah. Kalau bisa meninggalkan semua perkara itu, maka seorang muslim telah dia mencapai keislaman yang sangat sempurna, bahkan dia sudah mencapai derajat ihsan. Masya Allah. Mampukah kita tidak menggunakan tidak menggunakan gadget? Gadget perkara yang mubah saja, ya, perkara yang mubah saja. Kalau mampu, masya Allah. Kembali zaman dulu sana. Nah, jadi kalau santri itu dulu pernah gini ya. Kenapa kamu pakai HP? Belajar Ustaz gitu ya. Bohong kalau kamu santri pakai HP itu belajar, bohong kamu itu. Ya, sangat bohong. Ternyata setelah ditelusuri, scroll sana, browsing sini, ya, telepon cewek ini, telepon ini, dengarkan musik. Ini yang sebut kamu belajar ini. Belajar itu fil kitab, ya. Tadrusun fil kutub. Engkau tuh belajar di kitab-kitabnya. Nah, kalau sudah main gadget mau belajar, banyak fitnah, banyak godaan, macam-macam ada di situ. Belum game, muncul game di sini. Sudah gini-gini aja tangannya. Subhanallah, santri gini-gini. Ada lagi santri pengabdian, dia ajak tonton rame-rame anak muridnya. Dia ajak anak santri murid-muridnya main game rame-rame, dia yang kendalikan. Gini-gini. Subhanallah, tengah malam semuanya orang udah tidur, tengah malam dia naik ke loteng main gadget dia. Subhanallah, nonton dia. Diajak santri. Bohong begini namanya. Nah, kalau bisa melakukan meninggalkan semua ini orang keislamannya sangat, derajat Islamnya sangat tinggi. Ya. Ana belum bisa ya, kawan. Ana belum bisa. Ya. Wa huwa an ya'budallaha ta'ala ka'annahu yarah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihat Allah Azza wa Jalla. Wa illam yakun yara fa innahu yara. Ketika dia tidak melihat Allah tapi yakin Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Faman 'abadallaha ala istihdar qurbihi wa musyahadatihi biqalbihi. Siapa di antara kita yang beribadah kepada Allah istihdar, menghadirkan, meresapi, menghayati qurbihi, akan dekatnya Allah Azza wa Jalla, wa musyahadatihi biqalbihi, dan Allah melihat hatinya dia, au ala istidari qurbillahi minhu wa itla'ihi. Atau siapa di antara kita yang beribadah kepada Allah menghayati dekatnya Allah darinya, mengawasi dirinya, faqad hasuna islamu. Ini orang Islamnya sangat bagus. Ini orang Islamnya sangat bagus. Walazima min dzalik, dan kelaziman orang seperti ini, ayyatruka kullama la ya'ni fil Islam. Dia meninggalkan semuanya yang bukan urusan dia, yang tidak bermanfaat untuk dia. Dia meninggalkan atau tidak ikut campur urusan orang lain. Nikmat ikhwan. Enggak gelisah kita. Mungkin ada ya pepatah atau kalimat bijaksana, ya wallahu a'lam, zon ana mungkin berangkat dari hadis ini.
Kalau tidak dimintai pendapat, jangan berikan pendapat. Kalau tidak diajak, jangan cari-cari ajak anak dong, ajak anak dong. Ya, ya, atau apa lagi? Apa lagi yang bisa dianuin? Kalau tidak dikasih tahu, jangan cari-cari tahu gitu loh. Wallahu a'lam, mungkin ya Allah, mungkin zonana salah. Kalau mungkin istidlal maksudnya ya. Nah, jadi kalau bukan urusan kita, nggak usah ikut campur. Nah, kalau sudah diikut sertakan, ada nggak nasihat, ada nggak pendapat yang bisa kami pertimbangkan dengan pendapat antum ini? Maka kita berikan pendapat kalau orang meminta. Nah, wa yastaghil bima ya'ni, dan dia orang yang bagus Islamnya tadi, baik Islamnya tadi, dia sibuk menyibukkan dirinya hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Fa innahu yatawalladu min hazain al-maqamain. Orang yang memiliki sifat seperti ini, maka dia melahirkan atau terlahir darinya dua maqamain, dua kedudukan, ya. Kedudukan yang pertama atau rasa juga bisa melahirkan dua rasa. Yang pertama adalah istihya'u minallah. Seseorang ini dia merasa dirinya malu dari Allah. Ya. Dan yang kedua, wa tarku kulli ma yustahya min. Dan dia meninggalkan semua hal-hal yang dia malu melakukannya. Iya. Kalau saya lakukan ini, malu nanti gimana? Malu. Bisa melakukan ini, dia sudah sangat bagus keislamannya. Mimma yastafadu minal hadis, hal-hal yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah tarkul insan ma la ya'ni fi umur din wa dunya. Seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat dari urusan agamanya dan dunianya. Dan yang kedua, istisghalul insan bima ya'ni min umuri dini wa dunya. Menyibukkan diri, seseorang itu menyibukkan diri pada hal-hal yang bermanfaat untuk urusan agama dan dunianya. Nah, seorang penuntut ilmu sibuklah dengan kitab. Saya jamin tidak ada waktu untuk bermain-main. Dan juga saya jamin tidak ada waktu untuk anak dan istrinya. Ya, orang yang sibuk dengan daras, belajar dengan ilmu, tidak ada waktu. Bahkan seluruh waktunya dihabiskan untuk mencari ilmu ini, tidak akan pernah dapat ilmu itu. Bagaimana cara mengurus anak dan seterusnya? Pernah saya diceritakan oleh seorang ustadz tentang seorang istri menagih haknya kepada suaminya. Mas, orang ini kesarang Arab ya, Syekh itu. Bahasa kitanya gini, Mas, kamu ini sibuk terus belajar, ya, sibuk dakwah, hari-harinya di sekolah terus, hari-harinya di kampus terus. Pulang-pulang udah capek, tidur, kitab, makan, mandi, balik lagi, ngajar lagi, dakwah. Kapan buat kami? Sampai istrinya menegakkan dalil. Wali zaujika 'alaika haqqan, wali walidika 'alaika haqqan. Untuk istrimu tuh ada haknya, untuk anakmu tuh ada haknya. Iya. Dijawab oleh sang suami, iya. Hakmu hari Kamis. Hakmu hari Kamis. Hari yang lainnya haknya orang muslimin. Saya ini bukan dilahirkan oleh Allah bukan untuk dirimu sendiri katanya. Saya dilahirkan oleh Allah untuk seluruh umat muslim dan muslimah. Dan hakmu dan anakmu hanya hari Kamis saja. Jadi Syekh itu mengkhususkan waktunya hari Kamis. Itu nggak boleh diganggu-ganggu tuh. Dikosongkan semuanya untuk anak dan istrinya. Belajar pun enggak. Pokoknya habis untuk cuma-cuma. Meskipun perkara yang enggak bermanfaat, bernilai ibadah. Nah,
Apakah dosa sih tadi? Enggak dosa dia. Kan dia sudah menunaikan hak dia. Haknya hari Kamis. Nah, ada juga yang mengatakan, udahlah kalau gitu istri aja tuh kitab-kitabmu sana, katanya. Sampai istri yang komen begitu kan, udah kamu tuh nggak ada lagi waktu buat kamu, istri aja tuh kitab-kitab kamu itu, saya tidak usah aja lagi. Nah, biasa ya, jangan ditanggapi serius, benar ini. Nah, kemudian yang ketiga, anna fi tarki ma la ya'ni rahatan li nafsi. Coba ikhwan ya, hari ini atau besok, apa yang kita rasakan dalam hati kita ketika kita nggak mau terlibat dalam urusan yang bukan urusan kita? Keadaan jiwa kita gimana? Sempitkah, geldah gelana, atau malah lapang? Ya. Wa hifdzan li waqtih. Dan kita ketika meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, tidak berguna untuk kita, bukan urusan kita, itu lebih bisa menjaga waktu kita. Ya, wasalama li'irdih, dan bisa menyelamatkan kehormatan dia. Nah, yang keempat, tafawutul nasi fil Islam. Manusia itu bertingkat-tingkat di dalam Islamnya. Ada yang sampai tingkat derajat ihsan, seperti yang kita sebutkan tadi, semua yang haram ditinggalkan, semua yang makruh ditinggalkan, syubhat ditinggalkan, dan semua hal-hal yang mubah ditinggalkan. Nah, siapa di antara kita yang mencapai derajat ini? Ana sudah sampaikan ke antum tadi, Ana belum bisa meninggalkan gadget. Nah, dan Ana butuh untuk belajar, untuk kitab-kitab, menulis, dan seterusnya. Allah Ta'ala alam bisawab. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Nah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni saya dan kita semuanya, mengampuni orang tua saya dan orang kita semuanya, memberikan kelapangan kubur, ya, penerangan di dalam kuburnya, dan masukkan mereka semuanya ke dalam surganya. Demikian pula Allah berkahi umur kita, guru-guru kita, dan orang-orang yang kita cintai. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.